Jadi sebagai bukti kehadiran Anda ya. Kemudian untuk Zoom Meet juga sama, nanti saya share Zoom Meet-nya sesekali, karena kalau kata mahasiswa katanya kalau Zoom meeting terus Pak kuotanya lumayan gitu, dan HP-nya kalau lama-lama biasa jadi panas katanya, nggak tahu ya. Tapi kalau saya biasa kayak Zoom itu emang kalau lama ini juga ya bermasalah juga terhadap HP-nya Iya Pak, suka ngehang Pak. ya, terlalu panas ya. Oke, nanti saya combine berarti ya. Untuk yang online secara interaktif ya Zoom Meeting dan Google Meet. Kemudian nanti yang sudah interaktif pakai Google Classroom ya. Google Classroom. Tapi tetap setiap minggunya Google Classroom tetap akan hadir. Jadi tetap Anda harus memberikan komentar di Google Classroom supaya memiliki kehadiran ya. Kemudian untuk komentar kehadiran di Google Classroom juga ada waktunya. Kalau misalkan sekarang jam 7 sampai jam 9.40. Nah itulah waktu-waktu saya toleransi lah sampai jam 10 misalkan ya. Dan sampai Anda jam 12 baru komentar kan. Atau bahkan jam 7 hari berikutnya komentarnya gitu kan. Nah itu ya saya nggak anggap hadiran ya. Kalau misalkan seperti itu ya. Kemudian untuk di Google Classroom harus Anda perhatikan adalah materi yang nanti saya share harus dibaca. Kemudian tugas juga kemungkinan akan saya share di Google Classroom ya. Kemudian UTS UAS juga sama kemungkinan dari Google Classroom. Nanti ketentuan UTS UAS nanti juga akan di-share di Google Classroom itu sendiri sebelum pelaksanaannya kan. Seluring nanti saya komunikasi dulu kepada tim DAK seperti apa teknik seluruhnya ya. Kemudian untuk penilaian saya rasa sama ya. Ada 4 kategori yang nantinya akan menjadi tolak ukur penilaian Anda. Yaitu 1 dari kehadiran, kemudian tugas, keaktifan, kemudian UTS dan UAS ya. Bobotnya 1, 2, 3, dan 4. Berarti kan 3 dan 4 adalah UTS dan UAS, bobotnya besar ya. Tapi untuk kehadiran juga syarat untuk UAS ya. Yang saya harap, kadang banyak mahasiswa yang Google Classroom jarang masuk, untuk itu pas UTS ikutan gitu kan. Atau pas UAS ikutan. Nah, itu yang nggak bisa ya. Jadi dianggap oke, indikasi nilai mungkin indikasi nilainya adalah D atau E ya. Kalau dengan tidak ada yang alasan yang jelas. Ya. Jadi suka ngotot biasanya gitu. Pas saya udah bayar UAS tuh, gitu. Tapi perkuliahan jarang kan gitu. Tapi makanya harus aktif. Kemudian apalagi dengan konsep Google Classroom hanya Anda memberikan komentar, download, baca kan begitu mudah, gitu kan. Kita mesti harus ke kampus seperti apa. Gitu. Manfaatkan dengan baik aplikasi yang ada. Kemudian untuk materi nanti saya share di Google Classroom atau di Zoom Meeting diterangkan. Kemudian yang interaktif Google silakan nanti Anda bertanya atau menanyakan atau mau menambahkan boleh. Saya tidak tabu dengan Anda lebih bisa dari saya, lebih bagus ya. Misalkan menurut Pak, oh ini Pak salah, harusnya gini, oke, lebih baik. Apipudin, Pak ini aturannya kayak gini, oke, misalkan saya lebih baik ya tadi. Tapi dengan dasar-dasar yang jelas ya. Nilai yang sama seperti itu, cuma nanti sudah apa ya? Ya saya rasa Anda semua tahu tentang aturan akademiknya untuk penilaian. Itu kategori yang akan diambil. Kemudian apa lagi ya? Oke, ya nanti sambil kita lihat RPS-nya seperti apa tentang perpajakan ini. Sebenarnya kalau dari segi nama mata kuliah, saya rasa Anda tahu ya tentang pajak. Gitu. Walaupun sebagian besar mungkin belum ada yang belum pernah bayar pajak gitu ya. Kenapa saya bayar pajak motor? Tapi motornya adalah motor orang tua kan gitu ya.
artinya uangnya dari orang tua gitu. Tapi sebenarnya pajak juga berkontribusi terhadap pembangunan di negara kita, walaupun sebenarnya ya lumayan ada bagi sebagian kalangan juga ada yang sifatnya keberatan. Tapi ya apalagi dengan kondisi pandemi sekarang, perekonomian kita turun, terjun bebas, pendapatan kita turun, sehingga berdampak pada sektor-sektor pembangunan seperti pembangunan bidang pendidikan, sarana prasarana jalan itu juga mengalami relaksasi atau mengalami relokasi karena berubah ke penanganan COVID-19 ini. Itulah perubahan-perubahan yang terjadi dalam konteks secara global dan makro yang mesti harus Anda sebagai calon sarjana akuntansi harus mengetahui keberadaan itu supaya tadi menjadi referensi dalam membuat keputusan atau investing dalam konteks menentukan kebijakan yang nantinya bersifat strategis ya, baik itu sifatnya organisasi, perusahaan maupun government. Nah itu silahkan ada yang mau tanyakan dulu mengenai topik-topik perkuliahan, kemudian tadi aplikasi. Untuk reji selalu berdua ini teh, apakah akan misah? Maksudnya Google Class-nya, tapi Google Class-nya berbeda ya, jangan nyatu ya. Saya nanti nggak akan ke nilai. Ya untuk Google Class-nya masing-masing ya. Iya. Ya satunya disatuin juga gitu ya. Enggak. Oke. Untuk yang lain ada yang tanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, Bapak ingin screen share dulu untuk RPS-nya. Oke, kelihatan nggak? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Ini mohon maaf belum diganti ya. Kita sudah bertransformasi ke fakultas ya. Ini saya belum mohon maaf belum diganti namanya. Harusnya Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Karena kita sudah menjadi Universitas 11 April ya. Mudah-mudahan juga nanti Anda lulusannya jadi sarjana akuntansi Universitas 11 April ya. Oke, ini materi-materi yang nanti akan kita bahas, kita sharingkan. Satu mengenai ciri dan pengertian definisi perpajakan, fungsi sejarah, ya. Kemudian dasar penggolongan pajak, untuk persoalan pajak, NPWP, SPT, pembukaan pendapatan, mekanisme penundaan, PBB, BPHTB, bahan material, dan sekilas tentang PPh dan PPN. Ya. PPh dan PPN ini nanti konteksnya akan terus lanjut. Untuk perpajakan ini nanti serinya ada lanjut di semester 4 ya, karena ada perpajakan 2 di semester 4, nah itu nanti akan lebih ke teknis bagaimana cara menghitung, menetapkan, melaporkan, membayar pajak yang terutang ya. Nah itu nanti konteksnya lebih benar-benar perhitungan dan lebih jenis. Untuk berbicara pajak, otomatis kita nanti akan bicara tentang ketentuan perundang-undangan, di mana undang-undang tentang administrasi perpajakan, hukum formalnya adalah di Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009. Sedangkan untuk hukum materialnya banyak, ada Undang-Undang PPh, PPN, PPNBM, ada Undang-Undang Bea Matre, ada Undang-Undang PRDD, ya, PDRD, yaitu pajak daerah dan daerah, Undang nomor 28 tahun 2004. Jadi Anda jangan tabu atau jangan bosan dengan undang-undang ya, karena berbicara pajak pasti akan berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan. Nanti kenapa harus dengan undang-undang dan peraturan? Karena nanti berkaitan dengan definisikan itu sendiri ya. Nah ini nanti Anda pelajari untuk explore mengenai referensi materinya. Anda silahkan ada Rudi Soeharto, atau Wirawan, ya, ada juga Elvi Suwandi.
Suwandi. Silakan mengenai buku, ya. Ada ini juga ada nih buku yang hukum pajak Aris Suwandi, ya. Anda tinggal mencari. Tidak mesti harus berupa buku, e-book juga boleh. Yang penting Anda punya sarana mengekspor mengenai materi perpajakan satu ini lebih jauh lagi, ya. Tidak hanya saya sebagai fasilitator atau sebagai dosen menjadi sumber utama, ya, tapi terus silakan Anda ekspor yang lain juga. Yang penting adalah berkaitan dengan materi perpajakan ini, ya. Karena kunci dari keberhasilan atau learning outcome-nya itu tergantung dari kemampuan kreativitas dari mahasiswa untuk mengeksplor ilmu pengetahuan mengenai mata kuliah tersebut, ya. Karena dari segi porsi itu juga dosen hanya 25%, sedangkan mahasiswa 75% mengeksplornya. Jadi penentu keberhasilan mahasiswa untuk menguasai bidang ilmu tertentu dalam mata kuliah tersebut adalah di 75% tergantung dari kreativitas dari mahasiswa itu sendiri, ya. Nah, jadi bagaimana mengekspor, menggali ilmu-ilmu tersebut supaya nanti menjadi sebuah dasar kompetensi. Kenapa pajak harus masuk dalam konteks kurikulum akuntansi? Karena pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akuntansi atau dengan bidang finansial, walaupun dari segi aturannya nanti akan bertolak belakang. Karena berbicara pajak, berbicara uang, berbicara akuntansi, berbicara uang, berarti berbicara finansial secara keseluruhan, yang nanti akan berdampak terhadap konteks pelaporan keuangan finansial, baik itu entitas, organisasi, government maupun perusahaan, ya, baik itu sosial, profit oriented maupun nirlaba atau government, yang nanti juga akan berlaku di sebuah negara, gitu kan. Karena hampir di seluruh dunia ini nggak ada yang nggak ada pajak, gitu, ya. Semua negara atau nation itu memperlakukan pajak itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau untuk mempelajari pajak, kita pelajari adalah pajak kita sendiri sebagai dasar-dasarnya, lalu secara teknisnya nanti bagaimana proses pemungutan pajak di Indonesia itu sendiri, supaya Anda memahami apa dasarnya, apa aturannya, apa yang melatar belakanginya, lalu bagaimana pelaporannya, bagaimana kewajibannya dilaksanakan, lalu apa yang dapat dilakukan dari pembayaran pajak itu, ya. Itu yang nanti secara materi akan Anda pelajari mengenai perpajakan ini, perpajakan satu. Nanti seri kedua ada main perpajakan 2 langsung ke teknis perhitungan, ya. Di sini juga ada perhitungan tapi tidak terlalu ini. Nanti banyak, yang paling banyak adalah nanti di PPH, ya, pajak penghasilan. Oke, ada yang mau tanyakan mengenai RPS? Kalau tidak ada, mari kita ke materi berikutnya. Pertama yaitu mengenai dasar pemungutan pajak di Indonesia, ya. Tapi ini saya gambarkan dulu nih. Ini sebagai dasar inklusi perpajakan di Indonesia. Kenapa? Nah, ini udah keluar screenshot-nya? Udah. Ada. Ya, jadi di sini adalah inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan tinggi atau dalam universitas. Di sini adalah, ini sebenarnya di launching-nya 2016, kalau nggak salah, di mana waktu itu pemerintah ingin mewujudkan generasi emas yang cerdas dan sadar pajak. Jadi waktu itu 2016, pemerintah memprediksikan, DJP khususnya memprediksikan bahwa pada saat 2016, mahasiswa yang ada di perguruan tinggi atau yang universitas itu akan menjadi wajib pajak potensial, ya, di
tahun emas Indonesia yaitu tahun 2025. Ya, jadi waktu 2016 di launching, mudah-mudahan kesadaran pajak wajib pajak di Indonesia itu bertambah dan menjadi wajib pajak potensial di tahun 2025. Makanya di launching tentang kesadaran pajak. Nah, ini latar belakangnya. Nah, ini saya gambarkan ini dari DJP ya, APBN 2018. Jadi APBN 2018 kita, pendapatan negara kita ada 1.894,7 triliun. Ya. Besar ya. Karena APBN kita kalau nggak salah, seluruhnya itu adalah di angka 2.500 triliun. 2.000 triliun kalau nggak salah ya. Nah, dari 1.894 triliun itu 78%. Nah ini ya, 78% pemasukan negara kita itu berasal dari penerimaan perpajakan. Tapi sisanya hanya 22% itu dari sektor lain. Berarti besar sekali kan pendapatan penerimaan negara kita berasal dari sektor pajak. Nah, kenapa berubah seperti ini? Sebenarnya dekade tahun 80-an ke bawah, ya mungkin Anda belum ada generasi Anda ya. Rata-rata Anda generasi berapa sih? Generasi 70-an bukan ya? 90. Generasi 90-an ya. Tapi generasi 90-an itu berarti generasi Z ya. Nah, dulu para primadona pendapatan negara kita itu dari hasil sumber daya alam, hasil hutan, hasil tambang, hasil laut, perikanan, kan? Itu dari sana. Tapi memasuki tahun 1900-an, lalu ke tahun 2000-an, sumber daya alam kita habis, ya. Hutan habis, pertambangan habis, terus minyak bumi juga habis, perikanan juga habis, maka pendapatan negara kita juga berkurang. Nah, akhirnya bergeser pada sektor-sektor yang lain, yaitu tadi sektor industri. Nah, makanya pendapatan negara kita juga bergeser ke sektor perpajakan. Bahkan sekarang 78%. 78%, hampir 80% pendapatan negara kita berasal dari pajak. Dari mana pajak diperoleh? Ya dari wajib pajak, gitu kan? Jadi kita lihat siapa wajib pajak itu sendiri. Subjek pajaknya siapa? Ada yang wajib pajak dalam negeri, ada yang wajib pajak luar negeri. Ya, jadi jelas bahwa perpajakan ini atau pajak ini menjadi sumber keuangan utama bagi negara Indonesia. Kalau pajaknya turun, otomatis ekonominya pun turun. Kalau ekonomi turun, maka daya beli pun turun. Kalau daya beli turun, maka ya penghasilan pun negara kita akan turun dan ya masyarakat kita juga akan turun juga. Kemungkinan akan bisa. Nah itu ya indikator secara makro bagaimana pajak dengan perekonomian. Ya. Nah dari hal tersebut kita lihat target-targetnya penerimaan tahun 2012 sampai 2016, ternyata penerimaan pajak kita dengan realisasinya tidak sama. Terakhir 2016 target 1.355 triliun, tapi yang didapat hanya 1.105 triliun. Mengindikasikan bahwa itu ada beberapa pertanyaan. Apakah emang tidak patuh, atau emang kondisi ekonomi kita lagi menurun? Kan gitu ya, pertanyaan seperti itu. Nah ini harus dikaji lagi sebenarnya. Harus diteliti lagi sektor kenapa ini turun, apa yang mengakibatkannya, apakah karena benar tidak patuh, atau emang karena perekonomian kita lagi turun, lalu ya tadi kalau perekonomian turun berarti nggak ada penghasilan. Kalau nggak ada penghasilan berarti kan tidak ada pajak yang bisa dipungut. Gitu ya. Nah, mengapa tidak tercapai? Nah, ini versi DJP ya. Di sini bahwa sebagian berbicara rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
Kenapa rendah? Kita lihat populasi penduduk kita tahun 2018 ini atau 2016 itu 257 juta orang. Mungkin sekarang 2021 bisa sampai 280 juta ya. Atau nggak tahu nih, 1 tahun setelah kita COVID-19 apakah berkurang banyak atau tidak penduduk kita, kan? Ya. Walaupun angka kematiannya katanya besar juga, tapi ya katanya sih besar, melewati negara asalnya Cina ya. Angka kematian karena COVID ini besar. Tapi apakah benar nggak berdampak? Tapi di satu sisi katanya ini rumor, di satu sisi angka kematian besar, tapi juga angka kelahiran tinggi. Ya entah seperti apa, tapi ya itu jumlah penduduk kita. Nah, dari 257 juta populasi penduduk Indonesia, nah yang sudah terdaftar sebagai yang punya NPWP itu hanya 30 juta orang. Berarti berapa persen ya? Hanya 10 lebih lah, 12%. Nah, 12% dari 257 juta orang. Ya mungkin salah satunya Anda ya, yang belum punya NPWP kan gitu ya. Nah, itu besar juga ya. Tapi tadi balik lagi pertanyaannya, apakah tidak patuh atau emang mereka belum memenuhi unsur dipajakin kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, dari 30 juta orang, sekitar 30 juta orang yang mempunyai NPWP, yang aktif lapor hanya 12,7 juta orang. Nah, berarti kan yang NPWP itu bukan artinya dia bayar pajak, dia punya nomor aja, tapi nggak aktif lapor. Yang lapor hanya 12,7 juta orang. 12,7 juta orang. Ini lapor belum tentu bayar ya. Karena bisa aja lapor nihil atau lapor tidak bayar pajak kayak tadi nihil atau belum dipajak belum kena pajak. Yang bayar itu hanya 1,5 juta orang bayar pajak. Salah satunya mungkin saya juga karena ya, saya punya NPWP, saya bayar pajak tiap tahunnya, bahkan berapa jenis pajak ya saya. Pajak PPh-nya 1, kemudian PBB-nya 1, 2 bahkan ya, PBB-nya 2, kendaraannya 3 kan gitu ya. Tapi kan saya dalam 1 tahun bayar pajak lumayan besar juga kan gitu. Nah, ini salah satu bahwa dari 1,5 juta itu yang bayar pajak, tetapi kontribusi besar terhadap penerimaan negara kita 78%. Bayangkan aja ya, kalau misalkan yang punya NPWP itu bisa bayar, 30 juta orang itu bayar, berarti kan bisa kontribusi besar untuk masuk sebagai penerimaan pajak. Tapi pertanyaannya, apakah emang tidak patuh atau emang dari segi perekonomian, dari segi penghasilan belum bisa penghasilannya dipajak? Kan pajak itu adalah dikenakan terhadap penghasilan. Penghasilannya juga yang sudah berlebih gitu kan. Kalau misalnya penghasilannya cukup untuk basic need-nya ya tetap tidak bisa bayar pajak kan gitu. Hanya untuk makan, minum, pasandang, pangan, perumahan, udah selesai, tidak punya lebih. Berarti kan nggak ada saving. Tapi ya tadi pertanyaan besarnya adalah apakah seperti itu ataukah justru emang tidak patuh? Nah, kita lihat. Nah ini tadi berbicara OV orang pribadi atau Indonesia. Nah berbicara tentang WP badan, kita lihat WP badan ini yang terdaftar di Indonesia perusahaan itu sampai 2016 itu adalah 2,68 juta. 2,6. Jadi 2.680 juta badan. WP badan ya. Yang terdaftar. Nah, yang aktif lapor itu hanya 699.000 orang WP badan. Hampir sekitar 700.000 perusahaan, baik itu CV, PT, yayasan, gitu kan? Itu ada hampir 699.000 badan atau institusi.
Nah, yang bayar dari 659 itu adalah hanya 421.000 WP BDN. Dan kontribusinya besar, karena dari 78% perusahaan penerima negara itu hampir 60% sektornya adalah dari sektor pajak WP badan ya di perusahaan itu. Nah ini ya, bayangkan apabila 5 juta orang usahawan perusahaan membayar pajak, anggaran kita bisa jadi double atau triple. Ya. Karena kan lihat dari segi ini, dari target 135 yang bayar pajak, berasa 2 juta bayar pajak, ini kan perusahaan dan orang pribadi, hanya 2 juta, hanya sekian. Kalau misalkan 5 juta, maka ya bisa anggaran kita yang tadinya hanya 2.000 triliun bisa sampai 4.000 atau 6.000 triliun. Dampaknya apa? Jadi kan biaya pembangunan, anggaran pembangunan bisa lebih besar untuk biaya pendidikan, biaya sosial bisa mungkin saja ya seluruh mahasiswa di Indonesia dibiayai oleh negara kan lebih enak kan, baik PTN maupun PTS kan gitu ya. Tapi ya tadi apakah benar? Nah ini disebut free rider. Free rider itu beberapa konteks ada orang yang bersiul-siul di depan, sedangkan yang lain mengayuh sepeda, ya. Dan entah siapa yang bersiul, entah yang mengayuh siapa kan gitu ya. Anda ya tebak sendiri siapa yang bersiul, siapa yang mengayuh. Nah, itulah. Ya mudah-mudahan Anda ya terserah Anda mau yang di mana gitu kan. Bisa. Kalau jelas saya sudah bayar pajak, berarti ada salah satu yang ada di mengayuh itu sendiri ya. Tapi ya entah itu konteksnya berbeda ya, karena emang ibaratnya tidak semua penghasilan bisa dipajakin dan tidak semua juga orang juga ikhlas bayar pajak kan. Ya kita lihat seperti apa. Nah itu jadi konteksnya. Nah ini ya sumber-sumber kas negara ini dari mana? Ya ini tadi digunakan untuk pembiayaan negara, termasuk juga pembangunan negara, tersebut ya. Jadi pajak masuk ke kas negara, masuk ke APBN, dari APBN dianggarkan untuk pembangunan segala fasilitas dari mulai kesehatan, pendidikan, perumahan, industri, listrik, pertahanan, gitu kan? Ya itu tadi. Kadang kalau kita itu sering di jalan rusak di sini kenapa, gitu kan? Oh kemana uang negara? Tapi begitu bayar pajak, ngapain sih saya bayar pajak? Padahal salah satu juga pajak ya untuk jalan kan? Itu ya yang harus Anda perhatikan ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Nah inilah, sebagai latar belakang awal, bagaimana pajak dalam konteks pembangunan, lalu kaitannya dengan pendidikan, lalu kaitannya dengan kurikulum akuntansi. Ya. Nah. Oke, ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Ini Isnan Diana kemana ya? Sudah ada dari tadi ininya, videonya. Lagi tidur. Ada, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak Isnan Diana? Tidak, Pak. Ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya tentang dasar sejarah pemungutan pajak di Indonesia.
ini sebenarnya Anda sudah pelajari ya, tapi ya saya ulas sebentar mengenai sejarah pungutan pajak di Indonesia. Nanti kaitannya dengan terbentuknya sebuah negara, fungsi pemerintahan, lalu siklus hubungan antara negara dan warga negara, lalu sejarah singkat tentang pungutan pajak di Indonesia. Ya, saya awali dengan terbentuknya sebuah negara. Berdasarkan definisi menurut filsuf Aristoteles bahwa pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial atau zoopolitikon atau maksud bermasyarakat. Artinya bahwa setiap manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan orang manusia lain untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupannya. Makanya secara naluriah nanti mahasiswa akan saling terkoneksi, saling suatu ikatan dan akan membentuk sebuah kelompok dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ya. Jadi manusia itu makhluk sosial, jadi ya tadi bisa sifatnya berkelompok. Nah, dari manusia bersifat kelompok itu terus akan berkembang. Kelompok tadinya hanya satu kelompok, kemudian keluarga, satu RT, RW, terus kelurahan, desa, sampai dengan mungkin kecamatan, provinsi, dan sebuah akhirnya membentuk sebuah negara berdasarkan kewilayahannya masing-masing. Ya. Nah, jadi konsep terbentuknya negara itu seperti itu. Sedikit berbicara tentang hakikat sebuah negara dalam hakikat dari manusia itu. Ini filsuf Aristoteles. Jadi, kenapa terbentuk sebuah negara? Tadi, pada dasarnya adalah manusia hidup bersosial, bermasyarakat. Tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi, ya. Maka manusia akan membentuk sebuah kelompok. Nah, kelompok itu akan membentuk berdasarkan tujuannya masing-masing. Nah, nanti kelompok itu akan terus berkembang berdasarkan tujuan, kewilayahan, dan besar sehingga menjadi sebuah negara. Nah, itulah ya sifat terbentuknya negara pada hakikatnya seperti itu. Ya. Jadi dari manusia itu sendiri kebutuhannya. Ya. Nah, dari negara itu sudah terbentuk kelompok, maka perlu yang namanya konsep atau pengertian negara organisasi. Yang tujuannya mengatur. Nah, ketika sudah menjadi sebuah kelompok yang besar, maka ada fungsi mengaturnya. Nah, bagaimana mengaturnya? Untuk menyiapkan, maka di sana ada yang disebut dengan negara dengan konsep kekuasaan. Maka manusia itu akan berusaha membentuk sebuah kekuasaan. Intinya adalah bagaimana mengatur. Karena dalam sebuah kelompok atau negara tidak ada aturan, itu tidak akan berjalan tertib. Ya. Karena dalam pemikirannya, human itu adalah individual. Saya tanya pada Siva mau nggak bekerja jadi bupati, tapi nggak digaji. Nah, sekarang saya tanya ke Gita mau nggak jadi tukang sampah, tapi digajinya 20 juta per bulan. Milih mana? Bupati apa kayak tukang sampah? Gitu. Coba, kalau di pemikiran seperti itu. Ayo, yang lain, milih yang mana? Milih Siva kah atau milih pekerjaan kita kah? Walaupun puncak pemimpinan bahwa orang bupati, tapi kalau misalnya tidak digaji sama sekali, tetap siapa yang mau? Intinya apa? Intinya adalah bahwa hakikatnya manusia itu pertama kali akan dipikirkan adalah kepentingan individu. Nah, lalu berkumpul, mana yang kepentingannya sama, lalu berkelompok, kan gitu ya. Terus, itu terus akan berubah. Makanya dalam sebuah kelompok itu harus ada aturan rule yang nanti harus membatasinya. Karena sifatnya tadi manusia itu seperti itu. Nah itulah konsep negara, adanya kekuasaan mengatur hingga nanti ada government, ada rakyat. Nah, itu tadi
konsepnya adalah bagaimana sebuah negara itu mengatur dan menyediakan masakan yang dapat dengan konsumsi tinggi, dan tujuannya adalah kekuasaan itu dibagi atau dibentuk adalah untuk hidup bersama tadi, memenuhi kesehatannya dalam sebuah negara tersebut. Kekuasaan itu siapa yang megang? Nah, di sini kita lihat adalah fungsi pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menjaga ketertiban dalam sebuah negara, menurut Miriam Widiarjo, bahwa fungsi pemerintah dikelompokkan menjadi 3 bagian. Satu adalah melaksanakan penertiban law and order untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya bentrok-bentrok dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Artinya di sana fungsi pemerintah dalam konteks kehidupan bernegara adalah law and order, melaksanakan penertiban sesuai dengan fungsi-fungsi masing-masing. Yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ketika dia punya kekuasaan, maka dia punya kewajiban. Apa kewajibannya? Adalah melaksanakan penertiban dan memenuhi segala kebutuhan kesejahteraan dan memakmurkan rakyatnya. Bukan artinya tanpa sebab mereka dipilih untuk menjadi sebuah penguasa, tapi juga mereka dianggap mampu untuk bisa menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya di sebuah negara. Nah, itu ya fungsi pemerintahan yang kedua. Kemudian yang ketiga, fungsi pertahanan. Jadi fungsi pertahanan ini kenapa? Karena dalam negara itu berbagai wilayah. Apa? Pasti ada ancaman. Kenapa? Akan terbagi dalam beberapa wilayah regional atau misalkan beberapa bagian, maka perlu yang namanya sebuah pertahanan. Maka peran pemerintah lah di sana sebagai fungsi pertahanan. Yang keempat adalah fungsi penegakan keadilan melalui badan-badan peradilan. Ya, tadi karena basically-nya manusia adalah individualis, gitu kan? Maka akan terjadi banyak benturan-benturan dalam melaksanakan kehidupan di negara tersebut. Apa benturannya tadi? Kepentingan. Kenapa? Karena tadi basic-nya adalah individu. Ya, yang harus Anda perhatikan adalah ya. Jadi fungsi pemerintah itu ada 4. Satu adalah penertiban, law and order. Kedua adalah menciptakan kemakmuran, ya, kesejahteraan. Ketiga adalah fungsi pertahanan, dan keempat adalah fungsi penegakan keadilan. Nah, sedangkan 3 pokok ekonomi yang diemban oleh pemerintah itu ada 3, ya, 3 pokoknya fungsi dari secara ekonominya, ya. Yaitu 1, tindakan pemerintah yang menyangkut efisiensi, berupa segala supaya memperbaiki kesalahan pasar. Artinya bahwa ketika manusia berusaha untuk menjalankan, memenuhi kebutuhan ekonominya atau kebutuhan basic needs-nya, maka akan terjadi sebuah kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu akan berjalan sesuai mekanisme pasar, di mana perkembangan zaman dulu juga sama, melalui perubahan-perubahan. Dari dulu manusia itu hanya memenuhinya dari segala sumber daya yang ada, yang hidup di hutan, ya. Nah, ketika sudah berjalan, maka berkembanglah manusia itu melakukan sebuah transaksi berupa barter, kan gitu ya. Misalkan barter, saya punya padi, saya nggak punya pisau, oke barter dong dengan tukang pisau, kan gitu ya. Nah, berkembang terus transaksi itu, maka terus terjadilah alat tukar yang diseragamkan, distandarkan. Nah, di sanalah peran pemerintah bagaimana melakukan sebuah efisiensi supaya pasar berjalan dengan baik dan tidak saling menjatuhkan. Yang kedua adalah program pemerintah untuk meningkatkan keadilan. Keadilan apa? Yaitu pemerataan pendapatan
agar mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat termasuk golongan kaya dan golongan miskin. Artinya apa? Bahwa dalam sebuah negara jangan sampai terjadi seperti hukum rimba, kan gitu ya. Yang kuat menjadi tambah kuat, yang lemah menjadi lemah. Bahkan yang jadi yang kuat akan terus memperbudak yang tidak bisa seperti itu. Karena negara itu sebuah kesepakatan bersama. Maka pemerintah berperan untuk meningkatkan keadilan. Nah, peran di sinilah yang nanti akan berkaitan dengan sektor perpajakan. Berikutnya adalah kebijaksanaan stabilitas berusaha. Ya. Nah, di sini berusaha mengikis fluktuasi yang tajam siklus bisnis dengan cara menekan pengangguran, inflasi, dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini juga sama. Pemerintah dalam sektor pajak juga tadi berusaha menekan angka pengangguran. Angka pengangguran, inflasi ditekan, kemudian mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, memerlukan sebuah capital yang besar untuk bisa menggerakkan roda pembangunan. Nah, dari mana capital itu? Ya, salah satunya dari sektor perpajakan. Nah, sekarang berbicara hubungan antara warga negara dengan negara. Kenapa sangat kaitannya? Tadi, negara kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana warga negara adalah warga negara Indonesia asli atau orang-orang bangsa lain bertempat tinggal di Indonesia dan mengaku Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada NKRI yang disahkan dengan undang-undang. Artinya bahwa ketika manusia atau warga negara Indonesia berkumpul atau menjadi warga negara, dia memerlukan negara. Kenapa? Karena tadi, ya, pengen dia bahwa warga negara itu bisa memenuhi kebutuhan basicnya, pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, pertahanan. Jadi artinya bahwa warga negara membutuhkan negara dalam konteks memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalkan Mulyana mau pendidikan, saya nggak perlu negara, bikin sekolah sendiri, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena perlu orang lain berkumpul. Ya, dia pengen tidur nyaman, saya nggak perlu polisi, tidur nyaman, biar saya sewa bodyguard, sahkan gitu ya. Tidak bisa. Perlu negara juga. Jadi artinya di sini bahwa hubungan negara dengan warga negara saling berkaitan, sinergis. Negara juga akan tidak bisa terbentuk kalau tidak ada warga negara. Negara tidak bisa menjalankan kekuasaannya kalau tidak ada warga negara. Negara juga tidak bisa melaksanakan pembangunan kalau tidak ada partisipasi warga negara. Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang Dasar bahwa negara Republik Indonesia wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh kepada Indonesia, memajukan keseluruhan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Jadi, ya tadi, para pendiri negara kita sudah jelas memperhitungkan bagaimana fungsi negara itu terhadap warga negaranya, lalu bagaimana warga negara perannya dalam sebuah negara. Ya. Jadi hubungan timbal balik ini yang nanti akan menjadi sebuah hubungan erat antara warga dan negara yang nantinya akan berkaitan dengan salah satu sektor pajak itu sendiri. Ya. Nah, itu ya fungsi atau hubungan
antara negara dan wakil warga negara. Kemudian sejarah pemungutan pajak. Apa sih sejarah pemungutan pajak di Indonesia? Negara kita, Indonesia, itu mengalami beberapa kali fase-fase perubahan. Zaman dulu, zaman sebelum terbentuk negara. Dulu Indonesia apa sih? Coba, saya pengen tanya pada Anda. Dulu, Indonesia itu langsung negara Indonesia atau berbentuk apa? Anda pernah belajar sejarah ya tentang kerajaan. Ada Majapahit, Sriwijaya. Kayaknya generasi-generasi Z ini nggak mengenal Gatot Kaca ya, nggak mengenal apa Gajah Mada ya. Yang dikenalnya adalah Naruto, gitu ya. Yang dikenalnya adalah Mobile Legends gitu ya. Ya, dulu negara kita itu sebelum terbentuk sebagai NKRI kan itu adalah berupa kerajaan. Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kertajattanegara, Samudra Pasai, Kerajaan Pajajaran, Siliwangi, ya, itulah bentuk negara, bentuk-bentuk kerajaan dulu sebelum menjadi sebuah negara NKRI. Nah, kerajaan dulu kan sifatnya tadi berdasarkan kewilayahan, ya. Jadi tidak ada keratannya kewilayahan. Jadi ya tadi mudah dipecah belah, ya. Majapahit suruh berperang dengan Pajajaran, suruh perang dengan Mataram, kan gitu ya. Akhirnya pecahlah semua kerajaan tersebut. Akhirnya kita dijajah oleh negara lain, kan gitu ya. Nah, dalam kerajaan dulu ada yang namanya pungutan. Apa kira-kira pungutan dalam konteks kerajaan dulu? Oh, benar ya. Dulu apa namanya? Upeti. Dulu zaman kerajaan, raja itu berhak memungut terhadap rakyatnya melalui upeti. Cuma dulu upetinya bebas. Mau bayar upetinya pakai apa ya? Singkong, padi, pisang, atau upetinya pakai kalau dia pengusaha besi ya besi gitu ya. Nah, dulu sejarah pungutan pajak itu ada dari zaman kerajaan yaitu melalui upeti. Tapi waktu itu tidak ada aturan bagaimana titah raja saja. Aturan raja mutlak kan gitu ya. Tapi negara waktu itu kerajaan waktu itu juga sama untuk membentuk kerajaannya, untuk membentuk pasukannya, untuk mempertahankan kerajaannya dari gangguan luar kan gitu. Nah, zaman sekarang zaman berbeda berubah, maka upeti itu ketika zaman penjajahan Belanda digantung di sebuah pajak. Jadi pajak dari rakyat kepada penjajah. Gitu ya. Nah, sekarang berubah lagi di zaman milenial, kita sudah jadi NKRI, sudah merdeka, ya. Jadilah kita menjadi sebuah negara dan melalui pajak kita menjadi aturannya adalah dengan aturannya itu sendiri. Jadi sejarah pungutan pajak itu dari Indonesia ada dari zaman kerajaan. Tapi dalam konteks sekarang bahwa tadi ada hubungan negara dengan warga negara yang saling sinergis, yang saling membutuhkan, maka pajaklah muncul. Nah, pajak sifatnya memaksa, kita lihat nanti definisinya. Ya. Memaksa sehingga perlu hanya aturan yang menaunginya, maka ada undang-undang. Ya. Ada undang-undang dan peraturan. Nah, seperti itulah filosofis latar belakang pajak di Indonesia dari mulai sebuah negara, fungsi pemerintahan, kemudian hubungan negara dengan warga negara, lalu sejarah pungutan pajak. Oke, sampai sini ada yang menanyakan, apa yang menambahkan?
Ada yang menanyakan? Oke. Oke, jadi itu sebagai filosofi pendahuluan awal tentang mata kuliah perpajakan. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan mengenai mata kuliah ini. Tapi tadi saya harap Anda explore dulu mengenai definisi fungsi pajak di Indonesia ya. Jadi saya juga di-share di Google Classroom. Ya, tetap Anda tetap masuk ke Google Classroom ya. Untuk hadir atau tidaknya. Dan sebagai bukti, saya pengen tanya dulu nih. Saya absen dulu ya. Saya mau absen, udah masuk ke Google Classroom-nya belum? Udah, Pak. Udah, ya? Pak. Udah, Pak. Jadi Udah, semuanya Pak. udah pas ya? Semuanya segini ya? 34 ya? 35, Pak. 35 satu orang ini siapa ya? Strategi 2 orang, Pak. Siapa? Strategi kan 2 orang. Oh, oke benar. Oke, berarti ada semua ya. Oke, kalau gitu saya pengen foto dulu, screenshot dulu, supaya ada buktinya. Oke, videonya on semua ya. Oke, yang pertama, ya Alfa nggak kelihatan kursinya doang. Oke, 1, 2, 3. Nah, saya share dulu. Saya adus ya. Ini kelas A, kelas B sih? Kelas A. Kelas A. Oke, 1 udah, tinggal yang satunya lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu, Kak? Monggo. Kamu sini ada mata kuliah lagi? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Wah, kenapa? Oh, enggak. Hari ini cuma satu. Kemarin 3, Pak. Fullnya di kemarin. Oh, bisa ya? Oh, bisa sekarang 1 ya? Oke lah. Oke, sekian aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.